Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pengajian atau tabligh akbar yang akan dibawakan atau dipandu oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj, di mana beliau akan memaparkan tentang sikap dan sifat manusia. Kemudian ada yang lebih penting lagi, bahwa Kiai Haji Aqil Siraj ini sudah berkali-kali dan sering sekali diancam, dimaki-maki, bahkan akan didatangi oleh para habaib, oleh para ba'alawi. Dan sudah berkali-kali ancaman itu kepada Kiai Haji Aqil Siraj. Tantangan juga sudah berkali-kali, juga ancaman juga sudah berkali-kali. Akan tetapi Kiai Haji Aqil Siraj tidak pernah takut dan tidak pernah merasa takut dimanapun berada. Dan nyatanya tidak ada pernah suatu hari, 1 bulan lamanya rumahnya dijaga oleh polisi pul, karena ada ancaman akan diserang oleh kelompok 212 pimpinan Rizik Syihab. Ini kan satu perbuatan yang dilakukan oleh Ba'alawi yang di luar koridor ketentuan dan akhlak Rasulullah, ancaman kayak seperti ini. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang mendorong para ulama Indonesia, ilmu Nusantara melakukan penelitian. Apakah benar orang yang sikapnya seperti ini mengaku keturunan Rasulullah? Maka dilakukanlah penelitian oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara dan sahabat dimana saja berada, yuk kita simak aja ya keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aqil Siraj, baik tentang Ba'alawi maupun tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri kemudahan segala urusan, dan Allah beri umur panjang serta bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah, ashabal madaris, hadratis syaikh Kiai Haji Zainal Abidin, musyrif ma'had zumratut talibin, atwalallahu baqa'ah, dukhulna wal ummah, al-mukarram Kiai Haji Abdurrahman Suyuti, Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Hamid Abdul Hamid, Haji Habib
Mas Turi, Ketua FKUB, Haji Iqbal Mulyanto, Ketua PCNU Boyolali, Ketua Yayasan Zainul Talibin, Haji Ansor Budiono, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak RW RT, Badan Otonom NU, Ansor Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumala'i, Abna'i wa Banati, Ayyul Hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa silatul arham di tengah-tengah santriwan santriwati pesantren Zumratut Talibin. Mudah-mudahan hadzal multaqa, pertemuan ini mendapatkan ala barakatillah, mendapatkan barokah dari Allah, khususnya untuk saya dan untuk kita semuanya. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika Allah masih hidup. Oh ya, Akhil Aziz Al-Mukarram, Ustadz Zaman, apa namanya grupnya, namanya apa? Gandrung Nabi Muhammad SAW. Gak usah nama Arab, nama Jawa aja udah. Islam Nusantara itu. Ketika Rasulullah masih hidup, maka kebenaran ada pada satu orang Rasulullah. Sautul haq, suara kebenaran ada pada Rasulullah. Mauqiful haq, sikap kebenaran ada pada Rasulullah. Af'alul haq, perilaku kebenaran ada pada satu lagi. Taqrirul haq, keputusan, legitimasi kebenaran ada pada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya. Dua, murid-muridnya, santri-santrinya, para sahabatnya. Sunnahnya terdiri dari perkataannya, namanya sunnah qauliyah. Apa? Kalau ada hadis qala Rasulullah, berarti sunnah qauliyah, wajib kita ikuti, harus kita ikuti. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya Rasulullah, caranya sholat, caranya memimpin keluarga, cara bergaul dengan tamu, dengan tetangga, ketika Rasulullah sedang gembira, ketika Rasulullah sedang sedih susah, caranya Rasulullah marah, cara Rasulullah tersenyum, itu namanya sunnah fi'liyah. Apa? Santri harus paham ini, santri harus paham. Kalau nggak paham percuma jadi santri Zumratut Talibin. Yang ketiga, yang mengatakan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi mendapat keputusan dibenarkan oleh Rasulullah, maka masuk dalam kategori sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah taqririyah. Apa? Yang akan saya terangkan yang ketiga ini. Kalau dawuhnya, perilakunya udahlah jelas itu. Ada seorang sahabat melakukan sesuatu. Sahabat Bilal habis wudhu, sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Jadi wudhu ada ba'diyahnya. Kalau sholat
adzan sholat fardnya masih jauh, wudu masih jauh adzannya, sholat ba'diyah wudu 2 rakaat. Benar Bilal, benar. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah diputuskan benar berarti menjadi sunnah takririyah. Hal tafhamun? Nah, ada lagi seorang sahabat memuji-muji Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji, tidak pernah bayar wartawan agar dipuji, gak pernah bayar radio agar memuji-mujinya atau TV, gak pernah. Tapi ketika ada orang memuji beliau, dibenarkan, tidak disalahkan. Banyak, buktinya banyak. Salah satu yang terkenal sebenarnya ada 4 jilid kumpulan Madaih Nabawiyah, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, biasanya rada angel biasanya nyebutnya Toto. Ka'ab masuk masjid, Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Tiba-tiba si Ka'ab, seorang penyair, memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau di depan orang banyak. Innar rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasyun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uttanu illa fi nuhurihimi amalahum an hiyadil mauti tahlilu, dan seterusnya. Kalau saya baca semua nanti sampai jam 12 nanti. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan, antara adil dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani tapi berhati ikhlas dan mulia. Tidak pernah ada rasa takut kalau di medan peperangan, tapi ketika waktu malam hari mereka semua ahli qiyamil lail, yaitu para sahabatnya Nabi. Walhasil Nabi dipuji-puji. Rasulullah tidak berkata begini, jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh, jangan muji-muji saya sesat, enggak, jangan muji-muji saya musyrik, boten. Malah Rasulullah tersenyum, kemudian berarti menerima dipuji kan, tersenyum kok walaupun nggak minta. Kemudian beliau sedang berselimut dengan spray yang lurik-lurik di pasar Boyolali, 200 ribu mading Cina tuh, spray yang bergaris-garis ya 200 ribu sekitar itu, sedang berkemulan itu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Nah, selimut yang lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha bin istabraq. Nanti di surga orang duduk dengan lemet selimut polos dan terbikin dari istabraq. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burda. Yang tidak percaya, orang Boyolali yang kurang percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian-pujiannya. Masih ada di Turki.
Kalau yang nggak percaya, ayo ke Turki bersama saya, tiketnya beli sendiri. Percaya tidak? Nah, semenjak itu, kalau ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan qasidatul burdah. Apa? Yang terkenal qasidah burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi dari Skandaria Mesir. Abul Abbas muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masih dari Maroko Tituan. Abdus Salam muridnya Syekh Abu Madyan Shu'aib Al-Ghauth dari Wahran Al-Jazair. Suatu ketika Al-Busiri niki sakit 1 bulan, stroke, nggak bisa bangun. Muhammad Al-Busiri ini, nah sakit, nggak bisa bangun, lumpuh, mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Buatan, ini jumpa pocong. Beliau matur, ya Rasulullah, saya sakit stroke sebulan, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Tapi saya punya nazar, mohon izin, ingin menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Minta izin. Ya silakan, silakan. Seminggu jumpa lagi dalam mimpi. Sudah selesai Rasulullah saya bikin. Kata Rasulullah, coba saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum, wa radhiya anhu, meridhoi, merestui pujian itu, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya Syekh Al-Busairi, fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa jalan, bisa berdiri. Percaya tidak? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Kalau nggak percaya semuanya, biar saya sendiri yang percaya. Mana burdahnya? Ada di kitab Barzanji, ada itu. Hafal tidak? Kiai, ustadz, terutama Rois Syuriah, terutama Khatib Syuriah, harus hafal Barzanji, harus hafal Deba, harus hafal Burdah. Kalau tidak hafal, kalau kiai maca Barzanjinya masih baca, gak usah diamplopin, teman-teman, kapan. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Apa bedanya kiai dengan SAG? Kalau SAG pantas khutbah baca, kalau kiai harus hafal. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, talqin, tahlil, kiai harus hafal. Paham? Kenapa? Karena itu milik kita semuanya, milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang menghafal, siapa yang hafal? Wahabi suruh ngapal, Salafi suruh ngapal? Enggak mungkin. Maka kitalah Nahdliyin yang harus hafal Barzanji, Deba, Burdah, Tahlil, Talqin, Manaqib. Paham boten? Amin tadzakuri jironim bidhi salami, mazata dam'an jaro min muklatim bidami, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin, wa awmadal barku fi dhulma'i min idhami, fama li aynayka in qul takfu fahamata, wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin min huwa muttarimi, laulal hawa lam turid dam'an ala talali, wala arik tali dzikri bani wal alami. Gak hafal? Tidak hafal?
Mulai besok harus hafal. Siap? Siap? Awas kalau saya lagi mas belum hafal, awas. Artinya, amin tadakuri jironin bidi salami mazat tadam anjaromin muklatin bidam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu tidak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok? Jawab, pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansota lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta seseorang, lagi kangen rindu seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan, kamu tangisi? Siapa yang sedang kurindukan, yang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muhtaqimi. Wis kutos ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi yang kuharapkan syafaat pertolongannya. Percaya tidak Nabi Muhammad bisa menolong kita? Sudah wafat, percaya enggak? Sudah wafat itu. Percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya datang ziarah kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu, dan Rasulullah pun ikut memintakan juga ACC, memintakan juga agar orang itu diampuni dosanya. Lawajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Paham? Jadi panjenengan umroh ziarah teng Madinah istighfar di depan Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, syaratnya Rasulullah ikut memohonkan ampun untuk saya juga, untuk kita juga. Allah pasti mengampuni dosa kita. Percaya boten? Quran itu Quran masa gak percaya? Ada yang ngomong itu ayat ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang sudah mati, nggak mungkin. Itu masih hidup itu. Orang datang istighfar, Rasulullah ikut memohonkan istighfar untuk orang itu, maka Allah mengampuni. Kalau sekarang sudah mati. Nah, ada ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat membaca sholawat untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad. Wahai orang beriman,
Ayo baca sholawat dan baca salam untuk Rasulullah. Itu ayat ketika Nabi Muhammad masih hidup saja atau sampai sekarang? Ayo jawab santri, jawab santri. Allah membaca sholawat untuk Nabi Muhammad dan para malaikatnya itu ketika beliau masih hidup saja atau sampai sekarang? Ila yaumil sama. Tadi orang ziarah minta istighfar juga sampai sekarang. Bukan hanya ketika masih hidup. Itu namanya Rasulullah bisa memberi syafaat kepada siapa yang beliau kehendaki. Kalau nggak kehendaki ya enggak. Paham boten? Nabi Muhammad nama lengkapnya apal tidak santri? Zumratul Thalibin. Apal tidak? Jawab. Apal tidak? Nama Nabi Muhammad yang lengkap apal tidak? Ayo ikut saya, kalau nggak apal ikut saya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal mboten? Jadi leluhurnya Rasulullah itu jelas. Jelas enggak? Dari Nabi Adam jelas enggak? Jawab, jelas mboten? Leluhurnya panjenengan jelas mboten? Leluhur panjenengan jelas mboten? Mboten, masyaallah anak sopo iki mbuh. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun-temurun sampai ke keturunannya yang saya sebut namanya tadi. Kemudian dibawa oleh Syekh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, mukanya terang, bersih. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi. Ini santri harus hafal nih ya Allah, nggak hafal. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nur Muhammad berjalan dari Nabi Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, mukanya bersih. Pindah ke anaknya Abdullah, mukanya bening padang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad mukanya bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wasallim. Jadi Allah menjaga Nur Muhammad yang dibawa oleh leluhur tadi. Dijaga dari apa? Hafidhul ilah
li Muhammadin aba'ahul amjada saunan taraku sifah min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Dijaga tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Sifah enggak ada. Tadi yang saya sebut namanya sama Nabi Adam tadi, tidak ada yang berbuat zina. Karena membawa amanah Nur Muhammad. Leluhur kita, wallahu alam itu dijaga apa enggak leluhur kita ini? Kalau Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tarakus sifah, tidak ada berbuat zina. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, rumahnya Siti Aminah padang, seperti ada listriknya, ada lampu listrik. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padang, kaget. Ada apa itu? Abu Lahab pamannya Rasulullah tapi beda ibu, ya saudaranya Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib tapi beda ibu. Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah lihat rumahnya Aminah ada apa kok padang, ada apa ini? Thuwaibah pergi, tidak lama kembali, majikan, bos, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi laki-laki itulah datangnya sinar bagaikan bulan purnama. Dari bayi laki-laki itu sudah dikasih nama Muhammad. Abu Lahab gembira karena masih pamannya kan, ponakannya lahir laki-laki, apalagi punya kelebihan sampai bersinar. Thuwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, kamu merdeka, bebas. Saya senang, bersyukur ponakan saya laki-laki lahir namanya Muhammad. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir pasti masuk neraka. Saya selana Aron pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masukkan lagi tuh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin diangkat lagi, dikeluarkan dari neraka. Selasa masukkan lagi, selama-lamanya, selama-lamanya. Senin dikeluarkan dari neraka sehari, Selasa masukkan lagi sampai Ahad, selama-lamanya seperti itu. Kenapa? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadh-dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab pasti masuk neraka jahim. Sudah dinas dalam surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi ata annahu fil mithnani daiman yukhaffafu anhu al-'adzab. Setiap hari Senin diangkat dari siksaan neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi. Famadh-dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu. Abu Lahab yang kafir dan senang dengan kelahiran Muhammad hanya sekali, bisa memberikan syafaat setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi kalau orang Boyolali, warga Nahdlatul Ulama, yang setiap malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, rumahnya jadi baca, anaknya ada yang ngelamar baca, naik pangkat baca, lulus sekolah baca maulid. Apalagi orang Boyolali yang rajin baca maulid, pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang kafir, yang hanya sekali gembira dengan lahir Nabi Muhammad, setiap Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi kita yang selalu baca maulid selama umur-umurnya, selama hidup kita, pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kesimpulannya membaca maulid Nabi itu sunnah. Lupa sudah, Masya Allah. Membaca Barzanji, membaca Deba, membaca Burdah, sunnah. Takririyah, sunnah. Bukan bid'ah. Pinter. Karena ngomong goblok nanti sambil Gus Miftah nanti dia. Ayo, baca maulid itu takririyah. Nabi tidak minta dipuji, tapi ketika ada orang memuji tidak melarang. Maka benar, memuji Rasul itu benar, tidak salah. Allah saja memuji Nabi Muhammad, Allah saja, apalagi kita. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Itu pujian Quran untuk Nabi Muhammad. Ya. Itu namanya sunnahnya. Nomor 2, Nabi Muhammad wafat meninggalkan santri-santrinya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak tuh bahasa Arabnya apa? Jamaah. Apa? Jamaah sahabat ini membawa kebenaran. Perkataannya, pendapatnya, sikapnya, perilakunya, keputusannya yang diputuskan oleh sahabat benar. Karena itu santrinya Rasulullah. Maka yang kalau kita ikut sahabat berarti kalau kita ikut sunnahnya Rasul dan jamaahnya sahabat, namanya kita ahlus sunnah wal. Paham boten? Kita ini ahlus sunnah kalau mengikuti sunnah Rasul, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Kita ini wal jamaah karena kita ikut murid-muridnya Rasulullah, jamaatus sahabat. Contohnya gimana contohnya? Nah, contohnya ini. Rasulullah ketika masih hidup ngimami sholat taraweh 8 rakaat. 8. Kenapa? Karena khawatir takut kalau menjadi fardu, kalau sholat taraweh menjadi wajib. Wong boy lain orang bakal kuat ya di wajib itu. Kalau iya nanti jadi wajib cukup 8 rakaat. Tapi Rasulullah masuk ke kamar nambahi entah berapa rakaat. Para sahabat sing jero masjid setelah Rasulullah masuk ke kamar macam-macam. Ada yang pulang, potongan wong boy lain lah pulang. Ada yang nambahin 100 rakaat, ada yang nambahin sampai 1000 rakaat. Jadi orang-orang tarawih itu, waduh, macam-macam. Ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau memutuskan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusannya Umar ini benar apa salah? Kenapa? Karena sahabat Umar santrinya Rasulullah SAW. Santri Rasulullah, jamaatus sahabah membawa kebenaran. Jadi kalau kita ikut Sayyidina Umar yang tarawih 20, benar apa salah? Walaupun males ya, milih yang 8 ya. Itu yang 8 itu sebenarnya 20 diskon 60%. Alah mau tarawih 8 20 orang tarawih apa-apa lah orang. Ada lagi ketika zaman Rasulullah masih hidup, Quran tidak ditulis. Rasulullah tidak merintah tulis Quran, enggak. Semua sahabat Nabi hafal Quran, semuanya hafal. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menulis Quran dengan utuh 30 juz, tidak ada. Ada satu sahabat punya tulisan Baqarah, surat Al-Baqarah. Ada satu sahabat yang lain punya tulisan Kahfi, sahabat lain punya tulisan surat Yasin. Tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran 30 juz. Tapi hafal semua. Kalau hafal kan nggak butuh tulisan. Jadi saya hafal kulhu nih, saya itu hafal kulhu. Gak butuh tulisan saya. Falak, Nas, Fatihah hafal saya. Gak butuh tulisan. Oh ngapal kok. Gimana?
Tapi kemudian Quran alif lam mim baru baca itu butuh tulisan. Al-Qulhu aja nggak butuh tulisan. Lah sahabat apal kabeh nggak butuh tulisan. Tapi setelah zaman sakwise sahabat Islam semakin meluas, maka Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar memutuskan bahwa Quran harus ditulis. Benar apa salah keputusan Abu Bakar itu? Kenapa? Kenapa benar? Kenapa? Karena jama'atus sahabah membawa kebenaran. Qaulul haq, fi'lul haq, mauqiful haq. Paham betul? Baru Quran ditulis, dikumpulkan dari, ayo sini hafal sini ini. Dari 30 juz dibagi-bagi ke kota-kota Islam. Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama orang baca Quran bertentangan, berselisih sangat tajam. Orang Kufah baca Qurannya beda orang Basrah, orang Basrah beda orang Damaskus, orang Baghdad. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman, semua Quran dikumpulkan, ditarik ke Madinah, tulis ulang. Setelah tulis ulang 30 juz, lainnya dibakar, tinggal satu yang sah. Kemudian dibagi-bagi ke kota-kota sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Mushafnya Bang Utsman, Pak Ade Utsman. Bukan, mushafnya Sayyidina Utsman. Paham tidak? Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu benar apa salah? Kenapa? Karena jama'atus sahabah membawa Alhamdulillah paham. Nah, disinilah pentingnya pesantren dalam menjaga ilmu seperti ini. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh. Itu pesantren mempertahankan ajaran agama Islam. Wah, di pesantren nggak ada ilmu. Wah, ilmu apa pesantren? Sembarangan. Ente nggak tahu dalam pesantren diajarkan kitab yang luar biasa. Contoh Fathul Mu'in. Diajarkan di sini, dibaca di sini. Dibaca. Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Kitab kuning. Kayaknya mulang karo nganggo sarung, orang nganggo celana dalam. Tentang Fathul Mu'in karo ngantuk-ngantuk. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada penjelasan begini. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Syuriah NU harus hafal Fathul Mu'in. Syuriah lu ya, kalau ketua televisi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Iqbal datang ya, kalau Pak Iqbal nggak hafal nggak apa-apa. Pasal ini menjelaskan jihad. Waduh, ngeri, biasa kalau bukan jihad ngeri. Jangan khawatir. Versi Fathul Mu'in, versi pesantren, jihad nggak mengerikan, nggak. Jihad ada 4 macam. Ada berapa? Pertama, itsbatu wujudillah, ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudis shani'. Kiai, ustad harus berjuang jihad, mengajak masyarakat semuanya beriman kepada Allah. Jihad nomor 1. Jihad nomor bukan ngebom, bukan. Kalau ngebom bukan mati syahid, mati sangit. Jadi kayak Zain Abidin nih, mangku pesantren Zumrud Talibin, ini jihad. Menggembleng anak santri yang nanti akan menjadi orang beriman kepada Allah. Ya tidak? Nah, yang namanya orang beriman itu harus ada dalam hati. Nah, kalau masih kecil boleh jawab
Allah itu ada. Kata siapa? Kata Ustadz. Boleh, anak masih kecil. Tapi itu harus mati. Kalau seperti saya ini, udah 72 umur saya. Ditanya Allah ada tidak? Ada. Kata siapa? Harus jawab kata saya. Keyakinan dalam hati masuk kata Ustadz. Kata saya dong. Ayo saya tanya. Allah ada tidak? Kata siapa? Namanya iman namanya. Kalau masih katanya anak kecil tuh. Rasulullah Nabi Muhammad benar tidak? Kata siapa? Ada malaikat percaya tidak? Kata siapa? Quran itu wahyu dari Allah, percaya tidak? Kata siapa? Nanti ada hidup akhirat, ada surga neraka, ada pahala siksa, percaya tidak? Kata siapa? Yang terakhir, semua yang terjadi ini tidak keluar dari takdirnya Allah, baik buruk, kaya, melarat, pangkat atau rendah, sukses atau gagal, semua takdir Allah. Percaya tidak? Kata siapa? Itu namanya kiai berjuang membimbing imannya masyarakat. Jihad nomor 1. Kalau masih ada orang yang penduduk putih ngandong, penduduk ngandong, ada orang masih ragu-ragu dengan wujudnya Allah, kiai ikut bertanggung jawab. Kiai Abidin, Kiai Jamal, Ustadz Munawar Zain, bertanggung jawab itu. Dosa kalau masih ada orang nggak paham akidah, berikan paham, berikan pemahaman yang benar. Tujuan nomor 1 itu, jihad nomor 1, isbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Yang kedua, jihad adalah iqamatu syariatillah, melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, zakat 2,5%, yang kaya tapi melarat yang enggak, pergi haji kalau mampu, yang enggak mampu yang enggak. Paham tidak? Jadi ada orang, ada penduduk ngandong tiap hari sholat 5 waktu, kerja leren, adzan, sholat dulu duhur, kerja lagi, cari duit lagi, adzan asar, leren, sholat asar, kerja lagi, ada adzan maghrib, leren, sholat maghrib, jihad. Paham boten? Bulan Ramadan panjenengan wong ngandong poso kabeh, jihad itu namanya. Lapar-lapar, haus-haus, kita tidak minum, tidak makan. Padahal kalau minumnya bisa nggak, orang nggak tahu bisa lah. Tapi Allah tahu. Kita semuanya puasa nggak? Puasa tidak Ramadan? Jihad namanya itu. Yang ketiga, bila terpaksa, bila kepepet, bila terpaksa darurat, perang fisabilillah. Kalau kita diperangi, kita harus siap perang. Kalau kita nggak diperangi, aman-aman saja, jangan ngebom. Boyolali senang ngebom. Rasulullah bersabda, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, membunuh siapa? Maka nanti di hari akhirat berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat. Membunuh non muslim, apalagi membunuh muslim. Paham? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan mencaci maki non muslim. Quran ini dengar enggak? Jangan caci maki. Masing-masing umat punya kebanggaannya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Masing-masing umat punya kebanggaannya, agamanya, cara beribadatnya, budayanya, seninya, bahasanya. Jangan dihina, jangan. Kita orang Islam gak boleh menghina orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
Kita orang Islam gak boleh menghina cara ibadahnya mereka. Kita orang Islam tidak boleh menghina tempat ibadatnya mereka. Paham boten? Dakwah ngajak boleh, tidak boleh dengan cara menghina, gak boleh. Yang keempat, wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Apa artinya? Warga masyarakat Boyolali, muslim atau non muslim, kata Fathul Mu'in, asalkan orang itu orang baik-baik, bukan penjahat, harus dilindungi. Hidup di Boyolali aman, tentram, damai, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, muslim atau non muslim. Paham? Mewujudkan keamanan, stabilitas keamanan bagi penduduk Wonogiri yang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan, muslim atau non muslim, termasuk jihad fisabilillah. Bil it'ami, semua penduduk Boyolali, muslim atau non muslim, harus cukup pangan, tidak boleh kelaparan. Udah, Boyolali sudah cukup pangan, udah. Kan saya tanya ini, sudah cukup pangan Boyolali? Kenyang semua orangnya, kenyang semua. Kalau ada satu orang Boyolali di pojok gunung sana, paling jauh lah, mati karena tidak makan, dosa semua. Dosa semuanya kita ini. Tapi nomor satu yang paling pertama dosa bupati, nomor dua Kapolres, nomor tiga anggota DPRD, nomor 15 ketua NU. Jangan sampai ada orang satupun muslim atau non muslim yang mati kelaparan. Dosa semua kita ini. Paham boten? Yang kedua, wal ibsai, pakaian. Semua orang Boyolali harus cukup pakaian, cukup sandang. Agama Islam memerintahkan kita sholat pakaiannya harus bersih, suci. Berarti kita tidak boleh, tidak mungkin sarung cuma satu, baju cuma satu, pergi ke comberan, pergi pasar, pergi kuburan, pergi WC, pergi sholat gitu, sarungnya cuma satu, najis jelas. Oleh karena itu orang Islam harus punya sarung minimal 7. Berapa? Punya baju 7. Berapa? Punya kaos dalam, celana dalam, sandal, kopiah. Sehari harus ganti. Ya Allah. Kalau cuma sarung punya satu, gak mungkin suci itu. Habis dari kecomberan, WC, kuburan, pasar, sana ada anjing, ada apa. Orang Islam harus berpakaian yang cukup. Paham? Syekh Abil Hasan Asyadili, waliullah, salah satu wali kutub yang punya Tariqat Syadiliyah, punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, pakaiannya mewah, keren. Paham gak? Paham gak? Syekh Syadili yang punya Tariqat Syadiliyah di Mesir, pakaiannya tiap hari ganti dan keren. Baju jasnya dibikin dari wol dormil semeter 13 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, Guy Laros 7 juta bajunya itu. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpanya Montblanc 12 juta. Apalagi tasnya itu Gucci 75 juta. Pak Kiai di Boyolali kadang saya tahu pengurus NU, Masya Allah, minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 7 juta. Kadang ada kiai minyak wanginya Misik, Masya Allah, sandalnya Lili, kopiannya hitam campur coklat. Tasnya itu yang dibuat, tasnya itu bukan Colak, Delsi atau Samsonet 3 juta lah, enggak. Di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Boyolali. Mulai besok kiai harus keren. Siap?
Bila perlu sepatunya Pak Kiai lebih bagus daripada sepatunya Bupati. Jasnya Kiai Rois Syuriah lebih mahal dari jasnya Bupati. Gitu loh. Kacamatanya lebih mahal daripada kacamata ketua DPRD. Paham? Dikira Kiai itu identik dengan kumuh kemproh apa? Coba ulama di Iran, ulama Tunis, ulama Maroko. Waduh, saya kalau lihat mobilnya Plymouth, Cadillac Caprice, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Kalau makan di restoran yang mewah, ulama itu di Iran, Tunis, dan mana Turki juga, Turki dan Maroko. Ya Allah, kapan Indonesia itu kiai-kiai NU mewah gitu loh. Musola harus bersih, toiletnya. Masa musolanya tikarnya sobek, jedingnya bau pete, airnya kosong, ciduknya bolong, kalah dengan toiletnya pompa bensin. Bayangkan, malu nggak itu? Malu nggak? Musolanya Kiai kalah dengan dalam kebersihan dengan toiletnya pom bensin. Pom bensin toiletnya bersih-bersih, baunya harum. Masa toiletnya Kiai, musolanya bau pete, jengkol, kuning. Yang tidak kuning cuma 2 bekas tapak kaki, itu gak kuning tuh. Ayo, kita harus penampilan keren. Syekh Syadzili rumahnya besar, pembantunya 16, keretanya ditarik oleh 2 kuda, kendaraan yang cepat tuh. Ada yang tanya, Syekh ini wali kutub ada 4, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Hasan Arifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub itu ada 4. Panjenengan wali kutub kok pakaiannya keren? Apa jawabnya? Libasi yakul, pakaianku sing larang keren ini iso ngomongnya terus pundi? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu penampilannya mewah sebab itu artinya saya kiai kaya, gak usah kamu kasih amplop. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul itu apa? Menyedihkan, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, farhamuni, harus diamplopin masyarakat. Paham betul? Mulai besok kiai ustadz harus kaya, harus keren. Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Utsman sahabat yang pasti masuk surga. Sahabat yang sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga ada 10. Al-Ashar Al-Bashir bil Jannah ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Dikasih tahu kamu surga. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum gak dihitung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Kalau di sini barangkali 700 gerobak, 700 cikar. Kaya dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub dari Baghdad, Irak, suatu hari pergi ke Mesir, ziarah kubur, datang Imam Syafi'i, datang kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustat, Kairo. Setelah nyampe di sana, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, dibangun perumahan untuk penduduk yang miskin di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ono tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih ora, loman boten semua, tiga-tiganya boten, dosa kabeh itu. Ya Allah.
Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasni datang Mekah, baru wafat tahun 2006. Kiai Maimun Zubair, putra-putra semua di situ. Waktu saya di sana, santrinya 700, ditanggung, makan minum, buku, kebutuhannya, pakaiannya, sakit diobatin, pulang dikasih tiket, kena kaya dan loman. Ayo, ada nggak Kiai Boyolali yang nanggung santrinya? Jawab, ada tidak? Tuh, saya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni. Kiai Wahab Hasbullah, orang kedua setelah Mbah Hashim, mensosialisasikan Nahdlatul Ulama sampai ke Palembang tahun 30-an tuh, 35, 36 lah kira-kira. Ke Palembang, jumpa dengan kiai asli Semarang, namanya Kiai Kamil Soleh, berdiri NU. Ke Banten, Pandeglang, Menes, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Abdul Hamid, berdiri NU. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Ke Lasem, Mbah Masum. Ke Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok sampai Kiai Wahab, pergi ke Lombok. Kiai Faisal dan Kiai Hasun jadi pengurus NU pertama. Itu Kiai Wahab muter-muter Pak, sampai Palembang sampai Lombok, zaman tahun 30-an sampai tahun 40, tanpa proposal. Mana Pak Iqbal? Mana Pak Iqbal? Pak Iqbal ketua NU. Ketua NU jangan rajin bikin proposal. Kiai Wahab berjuang NU, dan ini hasilnya nih. Ini hasil perjuangannya Kiai Wahab yang ikhlas ini. Berkorban tenaga, pikiran dan uangnya. Kiai Wahab, Mbah Hashim pendirinya, yang berangkat motornya Kiai Wahab. Nih berkah barokahnya nih, sebesar ini nih. Kenapa? Karena Kiai Wahab kaya. Cukup kaya lah. Dan mau berjuang, mau mengeluarkan duit. Waktu Rasulullah Mi'raj, Rasulullah apa? Mi'raj. Melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan, tinggi besar, orangnya tinggi besar. Ternyata setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya, pipinya betulan dagingnya, bolong. Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Siapa itu? Tinggi besar tapi mukanya bolong. Jibril jawab, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang saya itu. Yang rajin minta-minta. Tenang. Jadi ayo NU Boyolali tidak boleh minta-minta. Mandiri. Itu alhamdulillah. Usahakan punya sumber keuangan yang bisa menutupi kebutuhan aktivitas cabang. Itu. Jangan sedikit minta sumbangan, apalagi kepada pemerintah. Rendah nanti NU itu kalau minta bantuan pada pemerintah. Jangan. Mandiri, siap? Begitu pula pesantren Zumratul Talibin. Usahakan jangan minta sumbangan pada siapa-siapa. Mandiri sendiri. Kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini Quran ini apa artinya? Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriyyah, anak cucu yang melarat. Usahakan kamu mati punya harta yang dinikmati oleh ahli waris, anak cucu. Artinya apa? Ini perintah Allah. Perintah Allah ini, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang diafan melarat. Harus kita mati, anak cucu kita sejahtera mewarisi harta kita. Artinya kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Awas kalau saya sini lagi masih melarat, awas. Begitu pula pinter.
Dalile apal kabeh dalile. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Kalau pinter wajib berarti bodoh dosa. Bodoh dosa. Dikira nggak dosa apa? Udah melarat, bodoh. Ya dosa dua itu udah. Satu lagi, kita harus menang. Tidak boleh kalah. Itu Allah yang perintah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. Pemimpin, direktur, kepala, ketua, komandan. Paham betul? Maka artinya kita harus menang. Kalau kalah dosa. Menang itu wajib, kalah. Paham betul? Bukan berarti saya ngomong begini mengurangi ibadah, tidak, tidak. Saya sendiri jam 3 bangun, ini panjenengan jam 1, jam 2 monggo lah, lebih bagus dari saya lah. Saya jam 3 bangun, tahajud, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, maca surat alif lam mim sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok ping sepisan. Tekan subuh niku, dewi subuh niku. Asal ajeg jam 3 muter-muter ora sejam loro wis lah. Bukan berarti kita ngomong harus kaya, harus menang tuh, lupa ibadah. Jam 3 bangun tahajud sampai subuh. Subuh salat subuh, bar subuh golek duit yang rajin. Masa konglomerat cuma mereka saja? Nah, ini naga cuma 9. Ayo ciptakan naga dari Boyolali ke 10. Siap? Ada naga 10, nomor 10 dari coba orang kaya Indonesia itu 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun, setriliun 1.000 miliar, semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Alah. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, punya rokok jarum, 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, anak Lim Swilyong. Nomor 39 Haji Roshid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari orang NU Boyolali nggak ada. Madrais ta, Solikin ta, nggak ada. Ayo kita harus kaya. Siap? Ibadah, saya butuh ibadah. Bangun pesantren pakai uang, operasional NU pakai uang, madrasah pakai uang, pondoknya anak pakai, lakoni rukun Islam wajib, rukun itu haji pakai uang, hormati tamu, perintah Rasulullah kita harus hormat pada tamu, pakai uang, nulung fakir miskin, nulung tetangga yang kesusahan pakai. Oleh karena itu orang NU harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, emas, belian, intan, biji besi, biji tembaga, mangan, boksit, pasir silika, uranium, timah harus dikelola oleh orang yang soleh-soleh. Paham boten? Kalau yang lola bukan orang soleh, nih lagi terjadi nih. Timah terjadi korupsi 10 tahun, piro korupsinya? 300 triliun. Kalau 300 juta sih belum merem lah. Belum merem kulo, artinya nggak ngurusin lah. Saya nggak akan komentar kalau 300 juta. 300 berapa? Triliun. Udah gue tuku dawet, Boyolali kelep tuh. Nih lagi dengan proses. Indosuria 72 triliun. Kominfo
8 triliun. Ya Allah. Kalau sudah triliun itu Masya Allah. Merusak tatanan ekonomi negara. Membangkrutkan ekonomi negara. Kalau 100 juta korupsinya merugikan negara. Kalau udah triliun apa? Wa yas'auna fil ardi fasada. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang merusak tatanan kehidupan dengan korupsi yang luar biasa, apa balasan, apa sanksinya? Yuqattalu, dibunuh, yusallabu, disalib, tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf, potong 2 tangannya atau buang ke laut. Setuju? Kalau korupsi 100 juta, 200 juta, jadi penjara lah, berapa tahun. Kalau triliun, itu Quran itu, Masya Allah. Seandainya ini ditegakkan, beres kayak aman. Allah aman kalau ini betul ditegakkan. Yas'auna fil ardi fasada, menghancurkan kehidupan. Kalau triliunan itu sanksinya kata Al-Quran, dibunuh, yuqattalu, au salabu, disalib, au tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yunfaun ard, dibuang dari bumi, buang ke laut. Allah. Oleh karena itu monggo kita meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang selalu jujur, sidik, tidak pernah bohong. Jangan anggap masalah sepele bohong itu. Ada yang ngomong yang wajib sidik jujur Nabi Muhammad, nabi awake dhewe dudu nabi. Jadi jangan dianggap sepele masalah sidik jujur. Sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, korupsi merajalela. Sidik hasilnya hilang. Paham betul? Paham betul? Gara-gara sidik hilang, kejujuran hilang, korupsi sampai triliunan nih. Gak usah negara deh, rumah tangga, suami tidak jujur, ribut, ngebetan. Istri tidak jujur, suami ribut. Asal keluarga saja. Kira-kira banyak mana yang nggak jujur ya? Yang sering tidak jujur banyak mana, suami apa istri? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Ada tetangga saya pinjam duit ngomongnya 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Wonten mboten bayar Bu? Wonten mboten? Wonten, masyaallah. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia, tidak pernah balas dendam. Begitu Nabi Muhammad menang dengan membawa sahabat 12.000 tahun 8 Hijriah masuk ke kota Mekah. Orang Mekah ketakutan kalau Muhammad balas dendam, merasa dulu salah. Nabi Muhammad mengatakan, al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, rekonsiliasi, silaturahim. Tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu, saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Sayyidina Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai sahabat Suhaib, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan akhlak yang demikian, orang Mekah semuanya masuk Islam. Allah memuji sifat Rasulullah. Nyun sewu, mohon maaf, saya ini juga banyak yang muji, tapi saya tidak bangga karena yang muji saya sama dengan saya doyan iwak asin, sambal terasi, pete, nek wis lareg mlayu nang WC. Ngapain bangga? Sing muji padha karo aku.
Dan saya banyak yang mencaci maki, bahkan ngancam. 212 anak buahnya Rizik Syihab ngancam mau datang ke rumah. Saya tidak takut. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sebulan waktu 212. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya. Tueni wa asin, sambal terasi pete, newi suareg. Payunang wese, ngapain takut? Yang menghina sama dengan saya, yang memuji sama dengan saya. Tapi kalau Rasulullah yang memuji Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu pemaaf, kamu santun, kamu ramah, maka orang Mekah berbondong-bondong 100% masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau sampai kamu sombong, kasar, bapentung, sweeping, takbir, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Niscaya orang Mekah meninggalkan kamu. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Semua orang Mekah yang dulu menyakiti Nabi dimaafkan. Panjenengan saged? Saged Rasulullah saged? Orang yang pernah nipu 5 juta saya maafkan, saged? Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum. Nabi Muhammad memohonkan ampunan untuk orang Mekah. Nabi Muhammad berdoa di Ka'bah, ya Allah, moga-moga wong Mekah yang dulu menyakiti saya, bahkan membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, menyiksa sahabat-sahabat yang lain, panjenengan maafkan, ampun dosanya. Panjenengan saya niru sampai saya niru Pak, panjenengan orang yang membawa lari sepeda motor, muga-muga diampun dosane, saged? Boten. Maka kalau dakwah Islam dengan ramah, dengan santun, orang akan simpati masuk Islam. Tapi kalau dakwah Islam dengan kasar, mencaci maki, sombong, orang akan lari dari agama Islam. Paham boten? Mudah-mudahan Mbah Zuhdi Hasan, Allah yarhamuh, mudah-mudahan sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, duduk di tempat duduk namanya maq'ad siddiq, di sebelahnya Allah, di sisi Allah. Mudah-mudahan amal solehnya Mbah Zuhdi diterima Allah, kekhilafannya, kelupaannya diampuni oleh Allah. Innaka ghafurur rahim. Dan pesantren Zumratut Talibin insyaallah daimun ya ila yaumil qiyamah, akan selalu ada sampai hari kiamat. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.